Terutama terkait pengangkatan Komisaris Utama PGE anak Gubernur Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait pengangkatan komisaris itu berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2018, salah satunya ada juga kewenangannya di Kemendagri. Terima kasih pimpinan. Di sini saya hanya ingin membahas, tadi Pak Mendagri udah panjang menjelaskan terkait program-programnya dari dari masalah penanganan Aceh sampai bahkan TBC pun masuk dalam programnya Pak Mendagri. Tapi Pak Mendagri, saya ingin menanyakan terkait masalah-masalah yang sedang viral sekarang, terutama terkait pengangkatan Komisaris Utama PGE anak Gubernur Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait pengangkatan komisaris itu berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2018, salah satunya ada juga kewenangannya di Kemendagri. Dan kita juga ketahui bahwa berdasarkan data BPS 7,3 juta pengangguran di negeri ini. Dan BRIN juga mengeluarkan data BRIN bahwa 22,7 juta warga yang sudah putus asa mencari kerja. Jadi di sini saya ingin kita itu sama-sama melihat dengan kondisi negara yang menghadapi tekanan global, tetapi ada salah satu seorang yang privilege untuk diangkat jadi komisaris utama. Pasti itu udah melalui restu dari Mendagri. Di sini juga ada Dirjen Keuangan Daerah. Saya ingin menanyakan langsung di forum ini, apakah itu diajukan lewat Dirjen Keuangan Dirjen Keuangan Daerah yang membawahi tentang BUMD? Dan kalau kita lihat ini sangat melukai etika di dalam masyarakat. Mungkin kalau saya ingat ketika saya SMP, kalau saya setiap Ramadan ditugaskan untuk mencatat ceramah-ceramah Kiai Jainuddin MJ tiap sore hari, mungkin dia menggambarkan kondisi ini seperti kondisi yang menyedihkan. Kondisi yang menyedihkan dan kondisi yang sangat melukai hati rakyat. Dan saya kira di sini saya ingin mendengar penjelasan langsung dari Kemendagri terkait pengangkatan Komisaris Utama anak Gubernur Aceh itu. Dan kita lihat juga, kalau kita lihat generasi Gen Z sekarang, mereka yang lulusan-lulusan PTN itu, dia cuma karena susahnya pekerjaan, dia cuma hanya jadi tukang gojek. Dia hanya bisa mendaftar jadi gojek, bahkan dia hanya menjadi kasir di Indomaret. Dan saya harap di sinilah sama-sama kita harus punya nurani, dan Kementerian Dalam Negeri juga lewat dirjennya itu, tolong kalaupun aturan memang ada, tapi etika itu harus ditempatkan di utama. Karena sebagaimana ketahui bahwa etika itu berada di atas aturan atau hukum sebagai dasar moral, dan itu harus kita pegang bersama. Dan mungkin itu yang saya ingin sampaikan ke Mendagri. Tadi juga Pak Mendagri tentang membahas tentang Koperasi Merah Putih di dalam programnya juga. Kemarin juga saya turun ke dapil saya, tepatnya di Desa Cinanjung, Sumedang, Tanjung Sari, Sumedang. Dia berkeluh kesah ke saya tentang pembangunan kantor Koperasi Merah Putih. Dia ada di situ lahan dari kehutanan tapi tidak dikasih. Dan dia juga udah mulai mengajukan juga ke Kementerian ATR BPN dan Kehutanan supaya mengelola daerah itu untuk jadikan kantor koperasi, tetapi tidak dikasih. Dan Pak Mendagri juga sampaikan bahwa program itu bagian dari program strategis nasional. Program utama andalannya Presiden kita Pak Prabowo. Artinya kita harus sama-sama
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Akhirnya dengan kondisi dia yang tidak punya tanah untuk dibikin kantor, ada lahan parkir di depannya kantor desa yang sangat kecil, dia suruh dibuat kantor koperasi di situ. Dan saya juga sampaikan ke kepala desa itu bahwa nanti saya akan sampaikan ke mitra kerja saya. Kebetulan di sini Pak Mendagri bahas itu, jadi saya sampaikan. Jadi saya sebagai wakil rakyat juga harus menyampaikan juga tentang keluh kesah kepala desa di dapil saya. Mungkin itu salah satu contoh kepala desa yang di dapil saya. Mungkin ada di dapil kawan-kawan yang lain juga merasakan permasalahan yang sama juga. Dan juga tadi saya banyak juga program-program Pak Mendagri terkait di situ, ada sampah, ada program-program terkait kemasyarakatan. Tolong Pak Mendagri petakan program-program itu di mana titiknya, terutama bagi kami yang Komisi 2 yang di dapilnya tersebut, tolong sampaikan. Oh, di sini di dapil sini misalkan di Kabupaten Majalengka atau di Subang atau di Sumedang dapilnya Pak B ada program dari Kemendagri seperti ini. Biar saya bisa mengawasi langsung kalau saya lagi turun ke situ pas reses. Mungkin di dapil teman-teman yang lain juga bisa dipetakan. Karena tidak semua anggota DPR Komisi 2 ini tidak semua satu dapil itu ada anggota Komisi 2 yang sama. Tidak. Pasti hanya ada satu anggota DPR. Mohon yang program yang begitu banyak melingkup yang tadi Pak Mendagri sampaikan, tolong dipetakan. Tidak perlu disampaikan di forum ini, misalkan bisa disampaikan langsung lewat sekretariat terkait data-data itu, biar nanti kalau saya ke dapil atau teman-teman yang lain ke dapil bisa memantau langsung. Mungkin itu dari saya untuk Pak Mendagri. Saya juga ingin sampaikan juga ke Pak Bas. Pak Bas, sekarang kita ketahui bahwa tekanan global terutama terkait harga-harga minyak itu tentunya akan berdampak langsung terhadap perekonomian kita. Dan kemarin juga alhamdulillah DPR lewat kesekjenan DPR sudah menyampaikan surat edaran terkait tentang penghematan kelistrikan BBM di kantor DPR. Dan saya harap juga bahwa di IKN juga terkait program penghematan terkait listrik, terkait energi di IKN juga mohon Pak Bas melakukan gerakan penghematan juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.